Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you today? Welcome back to English class, and before we start our lesson today, don't forget to prepare your notebook, your pen, and also your dictionary. Today we are going to talk about simple past tense. What is simple past tense? Simple past tense is used to talk about the completed actions in a time before now. Jadi, simple past tense kita gunakan untuk berbicara tentang kegiatan yang sudah terjadi in a time before now, di masa lampau. Ya, jadi kita menggunakan simple past tense ini ketika berbicara tentang kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi sekarang sudah tidak melakukan lagi. Nah, kapan itu lampau? Masa lampau itu kapan sih, Miss? Masa lampau itu bisa this morning, pagi ini. Bahkan 1 detik yang lalu pun sudah masa lampau. Yesterday, kemarin. Last Sunday, minggu lalu. Last month, bulan lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Bisa juga semisal last year, tahun lalu. 2 hours ago, 2 jam yang lalu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ciri-ciri waktu dari simple past tense ya. Waktu sebelum sekarang. Jadi sebelum detik ini itu sudah masa lampau. 1 detik yang lalu, 2 menit yang lalu itu sudah masa lampau. And simple past tense is using verb to. Jadi simple past tense itu ciri-cirinya menggunakan verb 2. Ya, bukan verb 1. Nah, this is about verb 2. There are 2 kind of verb. First one is regular verb and irregular verb. What is regular verb? Regular verb itu adalah kata kerja beraturan, and irregular verb kata kerja tidak beraturan. Nah, di sini ada verb 1, verb 2, verb 3, dan artinya itu sama. Antara verb 1, verb 2, verb 3 ini juga, itu artinya sama. Yang membedakan adalah kapan kita menggunakannya, kegunaannya berbeda. We use verb 1 in simple present tense. Ya, di simple present tense kita menggunakan verb 1. And we use verb 2 in simple past tense. Nah, kalau verb regular atau regular verb itu setelah verb 1 diberi tambahan ed. Walk berubah menjadi walked. Wash berubah menjadi washed. Want berubah menjadi wanted. Jadi bentuknya berubah tapi maknanya sama, artinya sama, yaitu berjalan, mencuci, ingin. Jadi artinya sama. Dan irregular verb itu tidak diberi tambahan ed, tapi bentuknya bisa berubah, bisa sama. Di sini contohnya eat berubah menjadi ate, verb 3-nya eaten, artinya tetap makan. Drink, drank, drunk, minum, sama. Sleep, slept, slept. Nah, ini kan verb 2 dan verb 3-nya sama. Sementara yang ini verb 2, verb 3, verb 1-nya berbeda. Nah, ini harus dihafalkan. Nah, ini yang dimaksud verb 2. This is the pattern of simple past tense atau rumus dari simple past tense, polanya. Nah, there is nominal sentence and also verbal sentence. Ada kalimat yang menggunakan to be dan kalimat yang menggunakan kata kerja. Untuk yang menggunakan to be, positifnya, the positive sentence, we use subject, then plus to be, was or were, plus complement. Subject diikuti to be. Nah, to be-nya di sini was atau were. Was itu pengganti is or am, dan were adalah bentuk kedua dari are. Itu ya. Di sini contohnya subjeknya they, berarti to be-nya adalah were. They were friends. Mereka teman. Berarti dulu mereka teman. The negative sentence, subject plus was not or were not plus complement. They weren't friends. They were not friends. Mereka tidak teman atau mereka bukan teman. The interrogative sentence, to be-nya kita tarik ke depan, lalu diikuti subjeknya. Weren't they friends? Apakah mereka teman? Jadi harus diingat, to be was itu untuk menggantikan atau bentuk kedua dari is, am, dan were adalah bentuk kedua dari are. And verbal sentence, kalimat yang memiliki kata kerja. Subject plus verb ed atau verb 2. She worked yesterday. Dia bekerja kemarin.
Nah, negative sentence-nya subject plus did not plus verb 1 atau base form. Jadi setelah did not diikuti verb 1 ya, bentuk dasarnya verb. She didn't work yesterday. Coba kalian perhatikan bedanya. Kalau positif, ini verb 2. She worked yesterday. Dia bekerja kemarin. Ketika dia menjadi kalimat negatif, ada did not di sini atau disingkat didn't. She didn't work, bukan lagi verb 2 tapi verb 1. Yesterday. Dia tidak bekerja kemarin. Jadi kalau sudah ada did not-nya, di sini verb 1. For the interrogative sentence, kita pindah did-nya di depan. Did plus subject plus verb 1. Did she work yesterday? Apakah dia bekerja kemarin? Jadi yang menggunakan verb 2 hanya kalimat positif. Kalimat negatif dan interrogatifnya menggunakan verb 1. Okay. Pay attention to these following examples. First, ada sebuah kalimat yang berbunyi, Dimas pergi ke Surabaya bulan lalu. Oke, ini kejadian ini terjadinya adalah bulan lalu, berarti dia lampau. Nah, pergi itu bahasa Inggrisnya adalah go. Go itu adalah verb 1. Dan go bentuk keduanya atau verb 2-nya adalah went. Because this is happen in the past time, terjadinya di waktu lampau, so kita menggunakan simple past tense. Berarti yang kita gunakan go atau when. Nah, kalimatnya adalah Dimas went to Surabaya last month. Ya, kenapa pakai when? Because this is happen last month, terjadi bulan lalu yang mana itu adalah lampau. Next example. Sinta tidak membawa sebuah kamus. This is negative or positive sentence? It is negative sentence. Ini kalimat negatif karena ada kata tidaknya. Nah, tadi ingat kalau dia negatif berarti it will use verb 1. Sinta did not bring a dictionary. Sinta tidak membawa sebuah kamus. Jadi kita menggunakan bring bukan brought bentuk keduanya. Next sentence, ayahku lelah. Karena ini tadi simple past tense, berarti gunakan simple past tense. Ayahku lelah. Kalau dalam simple present tense, my father is tired. Ya, ini kalau simple present tense. Nah, ini dirubah ke simple past tense menjadi is tadi berubah menjadi was. My father was tired. Ya, jadi walaupun tidak menggunakan keterangan waktu, tapi karena kita membahas simple past tense, jadi kita rubah ke bentuk past tense. Seperti nomor 2. Tidak ada keterangan waktu, tapi kan tadi hari ini kita membahas simple past tense, jadi kita membuat ke bentuk simple past tense. Oke. Ini adalah contoh dari kalimat simple past tense. Now time for exercises. Translate the following sentences into English using simple past tense. Silahkan rubah kalimat berikut ke dalam bahasa Inggris menggunakan simple past tense. There are 3 sentences here. You have to change this word into English using simple past tense. Ada 3 kalimat di sini dan kalian harus merubah kalimat ini menjadi bahasa Inggris menggunakan simple past tense. Okay, this is you don't need to submit it, tidak perlu dikumpulkan, but if you want to check whether your answer is correct or not, you can contact me. Ya, tidak usah dikumpulkan, tidak apa-apa, tapi jika kamu ingin mengecek apakah jawaban saya ini sudah betul atau belum, silahkan hubungi saya. Okay? So, this is the end of our class today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.